Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita membahas informasi, tips dan trik, juga pengembangan seputar Microsoft Excel. Pada video kali ini kita akan membahas pengenalan dasar Visual Basic for Application. Microsoft Excel adalah program pengolahan data spreadsheet yang cukup populer dengan banyaknya fitur dan fasilitas yang terus ditambahkan pada setiap versinya, sehingga memudahkan bagi kita sebagai pengguna untuk mengeksplorasi setiap kebutuhan yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Microsoft Excel juga menyediakan satu fasilitas atau fitur bagi pengguna untuk mengembangkan sendiri suatu utilitas yang bisa digunakan untuk kebutuhan spesifik dari pengguna itu sendiri, ataupun nantinya bisa dibagikan terhadap pengguna lain berupa add-in. Fasilitas itu adalah berupa tools development dengan bahasa pemrograman yang disediakan adalah Visual Basic. Visual Basic menawarkan kepada kita untuk berkreativitas dan mengasah logika pengembangan kita. Dengan Visual Basic ini, saya juga telah mengembangkan utilitas atau add-in yang bersifat generik dan bisa dipakai dengan pilihan-pilihan yang sudah disediakan. Nah, ini adalah beberapa fungsi yang sudah saya buat dan masih ada beberapa lagi yang tidak bisa saya tampilkan. Ini saya kelompokkan, ada common, kemudian ada calculation, ada data lookup, ada net utility, dan juga ada filtering. Nah, kemudian kita coba salah satu fungsi yang saya buat dan saya tampilkan di sini adalah kita menggunakan yang namanya fungsi RxLookup. Itu sebagai alternatif dari fungsi lookup, di mana fungsi plookup ataupun hlookup itu tidak dapat mengambil data dari beberapa worksheet, sehingga saya perlu membuat suatu fungsi sendiri yang namanya RxLookup. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini fungsinya adalah RxLookup, kemudian nilainya apa yang kita mau coba cari, kemudian di sini worksheetnya apa saja. Nah, ini worksheet 1, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, sehingga dari situ kita tidak perlu lagi menggunakan fungsi yang banyak untuk mengambil data. Cukup satu fungsi saja kita sudah bisa mengambil di banyak lembar kerja. Nah, kemudian ada lagi yang tidak kalah penting yang mungkin juga banyak dicari adalah untuk fungsi terbilang. Nah, fungsi terbilang saya buat dengan nama rxtext. Itu maksudnya adalah sebagai proxy dari fungsi tag yang sudah ada pada Microsoft Excel, tapi saya tambahkan dengan satu parameter yang namanya adalah lang.2, kemudian ID-nya bahasanya apa. Di sini ada yang saya support saat ini adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6 bahasa. Kedepannya kita akan kembangkan lebih dari 10 bahasa yang untuk fungsi terbilang di sini. Untuk logika sendiri juga tidak terlalu sulit sebenarnya, hanya pengelompokan ratusan ribuan 3 digit. Hanya biasanya yang jadi konsen adalah bahwa satu angka itu bisa dipengaruhi dengan angka lain. Satu angka tunggal pengucapannya bisa berbeda bila dia ketemu dengan angka yang lainnya. Seperti itu contohnya di dalam bahasa Arab, ataupun juga ada bahasa Jerman. Bahasa Jerman juga ada seperti itu. Kalau bahasa Indonesia hanya satu aja, satu dengan se, itu salah satunya yang perlu dihandle, dan ini kita sudah handle.
Kemudian untuk fungsi ini sendiri kita itu support sampai dengan 21 digit. Jadi contoh di sini adalah 1.290.783 miliar dan seterusnya. Untuk bahasa Jerman, bahasa Inggris juga kita sudah ada, bahasa Jerman dan juga bahasa Arab juga kita sudah buat. Untuk bahasa yang perlu Unicode kita perlu lakukan encoding. Jadi mungkin nanti akan saya kembangkan untuk bahasa Jepang, bahasa Cina, sehingga bisa diakomodasi di fungsi ini. Oke. Selain itu juga dari beberapa fungsi kita juga membuat tools dalam bentuk form. Di sini ada tabnya namanya RX Tools, itu yang saya kembangkan. Nah di sini baru ada 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 yang saya buat. Yaitu untuk pertama itu adalah JSON from text. Jadi kita akan mengekstrak file text, mengekstrak data JSON itu bisa dari salinan memori. Kalau kita Ctrl C, kemudian dari file text ataupun dari dokumen yang sedang aktif. Kemudian juga kita ada untuk formula analyzer. Formula analyzer itu fungsinya untuk mengetahui kecepatan suatu formula, mengukur kecepatan formula. Terkadang dokumen kita itu lambat kita buka dan kita tidak tahu penyebabnya di mana. Sehingga saya berinisiatif membuat tools namanya formula analyzer. Bisa dilihat di sini. Untuk formula ini kecepatannya sekian, formula yang lainnya adalah 0 dan seterusnya. Dari situ nanti kita bisa mencarikan solusi seandainya waktunya terlalu lama, itu kita harus seperti apa gitu. Nah, kemudian di sini juga ada data lookup. Data lookup ini saya buat ini adalah template-nya. Jadi data lookup itu adalah sebagai alternatif atau pengganti data validation. Jadi akan muncul lookup yang tinggal kita klik maka nilainya muncul. Ini ada contoh template-nya. Ketika kita pilih dan kita tentukan lokasi tujuannya, otomatis juga itu akan mempengaruhi setiap kita klik. Kemudian juga ada yang namanya number to word. Tadi kita buat fungsi yang namanya adalah fungsi terbilang, yaitu RX text. Hanya ada beberapa kasus bahwa mereka itu ingin mendistribusikan file Excel-nya itu ke pengguna lain, tapi tidak ingin menggunakan rumus yang sudah ada, karena bisa jadi pengguna lain itu tidak mempunyai tools yang kita pakai. Sehingga saya berinisiatif membuat tools sendiri, namanya adalah number to word. Kita tinggal data sumbernya dari mana, itu kolom apa saja yang ada angkanya. Tujuan itu adalah nanti untuk meneletakkan terbilangnya. Terus pilihan bahasa apa yang ingin kita tulis di situ. Bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Jerman, dan Perancis. Kedepannya mungkin ada bahasa Thailand, Filipina, Jepang, Cina, Korea, dan lain-lain. Termasuk encodingnya juga kita akan coba encoding Unicode text-nya. Oke. Nah, itu adalah tools-tools yang bisa kita kembangkan menggunakan Visual Basic. Jadi dengan yang saya tunjukkan ini diharapkan teman-teman bisa bersemangat untuk belajar dalam pengembangan Visual Basic. Oke. Kita kembali kita kembali lagi pada tema yang akan kita coba bahas, yaitu adalah bagaimana kita untuk pertama kali memulai pengembangan dengan Visual Basic. Nah, kita perlu cek dulu di sini adakah tab untuk developer. Biasanya bagi yang sudah biasa dengan pengembangan, di sini sudah disediakan tab developer. Tab developer itu untuk kita masuk ke jendela Visual Basic. Nah, untuk itu maka apabila ini belum ada, maka kita perlu aktifkan dulu jendelanya. Caranya adalah kita masuk ke file, kemudian kita masuk ke option. Di sini
Oke. Nah, dari option itu muncul jendela dialog option. Kemudian kita pilih customize ribbon. Nah, ini customize ribbon. Kita mesti cek di. Nah, ini nanti kita main tab-nya kita perlu cek customize use ribbon-nya. Kemudian kita cari yang namanya developer. Di sini ada, tinggal kita klik, kita centang. Kemudian kita oke. Seperti ini. Kalau sudah kita oke, maka tab developer sudah aktif. Nah, kemudian kita coba masuk ke jendela pemrograman atau jendela pengembangan Visual Basic. Di sini muncul menu dan juga toolbarnya. Saya akan jelaskan beberapa komponen yang terkait yang penting dalam pengembangan pada Microsoft Visual Basic. Yaitu pertama, kita akan mengenal yang namanya struktur daripada project. Nah, struktur daripada project itu di sini ada pada jendela atau window Project Explorer. Jadi kita klik Project Explorer di sini. Kemudian akan muncul jendela Project Explorer. Nah, ini ada jendela Project Explorer-nya yang isinya adalah kita akan coba kupas di sini, yaitu berupa struktur project. Struktur project daripada Visual Basic yang kita buat, yang kita bangun adalah pertama itu adalah Microsoft Excel Object. Microsoft Excel Object itu ada dua kelompok besar, yaitu workbooks dan worksheet. Untuk objek workbook dan worksheet itu diberikan keleluasaan bagi developer untuk mengatur atau menghandle hal-hal yang terkait pada objek tersebut. Misalnya ada perubahan pada satu sel, pemindahan status aktif pada suatu lembar kerja, atau suatu add-in yang dibuat sedang diinstal atau di-uninstall, atau dokumen sedang dibuka, dokumen sedang aktif, dan lain-lain. Maka pemicu itu bisa kita kendalikan sesuai dengan alur yang kita inginkan. Nah, kemudian untuk form adalah template dalam bentuk visual yang disediakan oleh Visual Basic agar developer dapat melakukan rancangan antarmuka sebagai media komunikasi antara pengguna dengan aplikasi yang kita buat. Contohnya form itu yang tadi kita bahas, yaitu ada untuk terbilang, ada JSON dan lain-lain. Itu adalah contoh form yang kita buat. Karena bersifat visual, maka dapat lebih memudahkan bagi pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi kita. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh user form pada saat kita buat pertama kali. Oke, kemudian modul. Modul adalah blok kode program yang berisi rutin-rutin yang bersifat lebih umum dan statis dibanding dengan blok kode program lainnya. Seperti Microsoft Excel Object, form, dan juga nanti kelas yang akan kita bahas nanti. Biasanya kita bisa mendeklarasikan konstanta yang nilainya dapat langsung diambil dari blok lain tanpa perlu melakukan inisialisasi suatu objek terlebih dahulu. Untuk Excel, formula dapat diambil melalui fungsi yang ditulis dalam blok kode ini. Biasanya kita melihat pada fungsi Excel itu misalnya sama dengan rxtag, sama dengan rxlookup, dan lain-lain. Itu ditulisnya pada bagian atau blok kode dari modul. Oke. Kemudian di sini ada kelas modul. Kelas modul adalah suatu template non-visual di mana kita dapat mendefinisikan suatu objek baru, yang dimana kita dapat menyembunyikan informasi suatu variabel yang bersifat private dan dibungkus ke dalam suatu properti yang dapat diakses oleh objek lain. Jadi sebenarnya ini lebih ke pemrograman berorientasi pada kita fokusnya nanti pada kelas ataupun form. Oke. Seperti itu aja. Nah, kemudian komponen lainnya selain Project Explorer, kita akan bahas yang namanya adalah immediate property window. Property window. Oke, seperti ini property window.
Property window adalah jendela yang mendeskripsikan atau yang mengatur suatu atribut atau properti pada suatu objek yang sedang aktif. Contohnya di sini adalah kita punya form namanya user form. User form itu di sini ada properti back color, border style, caption, dan lain-lain. Maka nanti ketika kita ubah properti pada jendela property window, maka itu akan mempengaruhi atribut, akan mempengaruhi daripada user form itu. Misalnya panjang, tingginya kita ganti, posisinya kiri dan kanan, dan seterusnya. Jadi kita bisa mengubah pada property window. Kemudian berikutnya adalah kita coba masuk ke yang namanya adalah di sini immediate window. Coba kita klik di sini. Nah, muncul seperti ini. Immediate window adalah jendela yang disediakan oleh Visual Basic untuk mengeksekusi secara langsung setiap perintah yang dituliskan, sehingga developer dapat mengetahui kondisi tertentu, apakah ada kesalahan sintaks atau yang lainnya yang perlu diperiksa. Jendela ini mirip dengan jendela command prompt ataupun PowerShell pada Windows atau command console pada Linux. Contoh perintah yang kita coba adalah, kita coba di sini, msgbox, selamat datang di channel YouTube kami, PP Information Risalah Excel. Setelah kita tekan enter, dia akan muncul selamat datang di channel YouTube kami. Ini adalah jendela dialog untuk message box. Seperti ini jendela dialognya. Nah, kemudian kita bisa lanjut dengan perintah berikutnya adalah print mid risalah Excel 1,7. Di sini kita ingin mencetak teks risalah Excel dari posisi 1 sepanjang 7 digit. Maka ketika kita enter, keluarnya adalah risalah. Nah, jadi informasi atau perintah itu langsung dijalankan, dieksekusi, dan kita bisa langsung melihat hasilnya di situ. Oke, itu adalah jendela daripada immediate window. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke local window. Oke. Local window adalah jendela yang disediakan oleh Visual Basic agar developer dapat melihat atau memeriksa dengan mudah suatu nilai pada variabel ataupun objek yang berjalan pada suatu fungsi ataupun subroutine yang sedang aktif yang sedang diproses pada saat itu. Ini merupakan alat penting bagi developer untuk mendebug suatu kode program dan mencari permasalahan yang terjadi pada program tersebut. Jadi untuk lokal ini, jadi informasi yang pada saat kita melakukan debugging pada satu subroutine yang sedang kita analisa, sedang kita monitoring, itu akan muncul di jendela local window ini. Oke, kemudian kita lanjut. Kita masuk ke yang namanya adalah watch window. Seperti ini. Watch window adalah jendela yang disediakan oleh Visual Basic agar developer dapat melihat dan memeriksa jalannya suatu program dengan mendefinisikan ekspresi apa saja yang ingin diperiksa developer. Juga dapat mengatur atau memberhentikan suatu proses pada kondisi tertentu sesuai dengan alur yang ditentukan oleh developer. Nah, untuk video ini kita belum bisa dijelaskan bagaimana cara penggunaan local window dan juga watch window. Kita fokus pada pengenalan Visual Basic terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Pengenalan kode pengembangan. Oke. Pada intro di awal, kita melihat ada satu jendela berisikan semacam kode pengembangan seperti yang tampak di layar saat ini. Bisa teman-teman lihat.
Nah, kita akan fokus bagaimana kita menuliskan kode program di Visual Basic. Tentu kita harus mengetahui struktur dari kode program tersebut. Bagaimana strukturnya? Kita coba bahas di sini. Nah, struktur kode program, teman-teman bisa lihat di sini ada ilustrasi suatu kode program pada blok warna hitam ini. Nah, struktur kode program pada Visual Basic itu terdiri dari header. Biasanya header itu untuk pendeklarasian untuk variabel, konstanta, enumerasi, record atau user defined type, implementasi objek. Itu nanti kita bahas berikutnya. Kemudian ada komentar. Nah, juga di sini ada body atau badan program dalam bentuk prosedur, yaitu biasanya berisi fungsi, subroutine ataupun properti. Kita akan coba tunjukkan struktur pada gambar ini. Nah, ini seperti ini. Yang tampak di awal ini yang kita blok ini itu adalah header dari kode program. Nah, untuk header itu bisa kita tulis, bisa kita tidak tulis, tergantung kebutuhan kita. Misalnya kita tidak perlu pendeklarasian variabel, berarti ini tidak perlu kita tuliskan. Kemudian juga ada di sini yaitu adalah subroutine ataupun badan program, yaitu di sini ada sub dan juga ada function. Nah, ini adalah struktur dari kode program. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini agar lebih mudah nanti membayangkan seperti apa kalau kita memulai pengembangan. Oke. Pembahasan pertama tadi kita bahas di header. Pada saat pembahasan di header itu ada pendeklarasian variabel konstanta. Nah, untuk pendeklarasian itu di sini ada scope. Pendeklarasian variabel berarti kita akan mendeklarasikan suatu variabel pada suatu objek, pada suatu program, berarti ada scope. Kemudian di sini ada nama variabel atau nama konstanta. Kemudian sini as itu sebagai apa? Kemudian ini tipe datanya. Tipe datanya apa? Jadi itu sebagai apa tuh maksudnya sebagai tipe datanya apa gitu. Sama dengan nilai var. Ini adalah nilainya apa? Hanya untuk menentukan nilai ini pada Visual Basic versi di VBA ya, itu versi 7 ke bawah itu tidak, untuk variabel tidak bisa langsung dimasukkan nilainya. Ini hanya khusus untuk konstanta. Nah, contohnya adalah kita deklarasikan variabel dengan dim ancillary as double. Berarti kita mendeklarasikan variabel salary, ancillary itu sebagai double, itu suatu tipe data. Dim itu adalah skopnya, berarti skopnya itu nanti kita bahas. Skop itu di sini adalah jangkauan aksesnya suatu variabel itu terhadap suatu program. Nah, oke. Kemudian nama variabelnya atau nama konstanta, di sini nama variabel atau konstantanya adalah ancillary. Kemudian ini adalah asnya itu apa? Kemudian di sini adalah tipe datanya apa? Tipe datanya adalah double. Jadi pendeklarasinya seperti ini. Nah, kita juga bisa mendeklarasikan konstanta. Pendeklarasian konstanta adalah seperti ini. Public const mmax leave as integer sama dengan 4. Dimana konstanta itu kita deklarasikan sebagai public, berarti dia bisa diakses dari semua tempat seperti ini. Nah, ini skopnya adalah public dengan const sebagai penjelas bahwa ini adalah konstanta. Ini adalah namanya, nama konstantanya. Kemudian di sini adalah as itu tipenya sebagai apa? Kemudian tipenya adalah tipe datanya apa? Di sini tipe datanya integer. Karena konstanta, maka nilainya perlu kita setting di sini sama dengan nilai var ini. Nah, ini sama dengannya dan ini nilai var-nya. Itu untuk deklarasi konstanta. Oke, kemudian juga Visual Basic merupakan satu rumpun dari keluarga bahasa pemrograman klasik, yaitu bahasa pemrograman basic.
Sehingga beberapa pendeklarasian yang diterapkan oleh Basic itu juga diterapkan oleh Visual Basic. Contohnya adalah dengan penggunaan sufiks atau akhiran pada suatu nama variabel untuk menentukan tipe data dari suatu variabel. Jadi kita tidak mendefinisikan as apa, tapi cukup dengan menambahkan sufiks atau akhiran kita sudah bisa mengetahui tipe datanya seperti apa. Contohnya adalah dim and salary. Nah, dim and salary ini karena di sini ada akhirannya persen, maka Visual Basic akan mengenali tipe data ini sebagai tipe data integer. Kemudian and salary tanda dan itu dikenal dia dengan tipe datanya long integer. Kemudian dengan tanda akeong atau at di sini itu tipe datanya adalah currency. Nah, di sini dengan tanda pagar and salary tapi akhirannya adalah pagar, berarti tipe datanya adalah double. Kemudian ada as employee names pakai tanda $, itu berarti tipe datanya adalah string. Nah, bagaimana dengan kalau tidak ada akhiran juga tidak ada pendeklarasian as is-nya? Maka oleh Visual Basic dia secara default ditentukan dengan tipe datanya adalah varian. Jadi untuk tipe data varian kita akan bahas pada sesi berikutnya ya. Kita akan bahas secara detail. Oke, kita lanjut kembali. Nah, kita bahas pada tipe data pada variabel masih dengan fokus pada penulisan deklarasi tadi. Tipe data pada variabel itu kita kenal yang tadi adalah string. Tipe string adalah tipe data di mana data yang ditampung berjenis karakter ataupun alfanumerik. Jadi kita bisa membayangkan tuh karakter seperti apa, alfanumerik seperti apa. Apalagi kalau kita sudah biasa menggunakan Excel ya. Dengan tipe data ini maka dapat dilakukan proses pengolahan teks seperti pencarian, pengambilan teks pada posisi tertentu, membandingkan teks dan sebagainya. Jadi nanti kita bisa mengolah data teks dengan adanya tipe data string. Kemudian ada tipe data numerik. Oke, tipe data numerik itu adalah tipe data yang dapat dilakukan proses perhitungan matematis seperti perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan, pangkat, dan seterusnya yang berhubungan dengan operasi matematis. Nah, tipe data numerik itu dibagi menjadi beberapa jenis. Di sini ada yang paling kecil itu adalah byte dengan jangkauan nilainya 0 sampai 255. Kemudian integer dari minus 32.768 sampai dengan 32.767. Dan paling tinggi itu adalah double ya. Jangkauannya paling presisnya paling tinggi dan paling tinggi di sini ya, yaitu minus 1.79 sekian dikali 10 pangkat 308 untuk negatifnya. Positifnya dari 1.797693 dikali 10 pangkat 308. Itu jangkauan daripada nilai double. Itu nah, untuk tipe data numerik, operator-operator karena tadi saya jelaskan adalah tipe data yang dapat dilakukan proses matematis, berarti kita tentu harus paham operator matematis apa saja yang bisa digunakan pada tipe numerik ini. Nah, tipe data numerik itu operator matematisnya adalah tanda plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, ini backslash itu pembagian dengan pembulatan, terus slash itu adalah pembagian dengan desimal, dan tanda bintang itu untuk perkalian. Oke, kemudian kita lanjut kembali. Ini adalah tipe data boolean. Tipe data boolean adalah tipe data di mana data yang ditampung berjenis logika dengan nilai true dan false saja. Dengan tipe ini maka fungsi pengkondisian dapat diterapkan.
Pengkondisian bisa berupa perbandingan antara satu nilai dengan nilai yang lain. Untuk itu perlu diketahui operator relasi untuk perbandingan itu apa saja. Dengan operator relasi itu kita tahu bahwa ini kondisinya true atau false. Yaitu operatornya adalah sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Oke, kemudian kita lanjut. Tipe data record. Tipe data record itu adalah tipe data yang merupakan jenis tipe data rekaman yang dapat didefinisikan sendiri oleh developer dengan menetapkan field-field apa saja yang masuk dalam jenis rekaman tersebut. Contohnya kita membuat jenis rekaman bernama employee, di mana dalam jenis data tersebut didefinisikan field-field seperti ID dengan tipe data string, name dengan tipe data string juga, terus join date dengan tipe data date, dan lain-lain. Itu adalah tipe data record. Perintah untuk membuat jenis rekaman dalam Visual Basic menggunakan keyword type, contohnya adalah, nah seperti ini, type myvar and type. Oke, bentar, ada sedikit gangguan. Baterainya mau habis. Oke, kita lanjutkan kembali. Di sini, ya ini contohnya adalah dengan kita pendekatan pertama type myvar, terus fieldnya apa saja, and type. Nah, kita deklarasikan dengan dim v as myvar misalnya. Jadi kita mendeklarasikan variabel v sebagai myvar. Myvar itu adalah tipe data yang kita buat tadi. Nah, kemudian ada enum. Enum adalah tipe data yang didefinisikan sendiri oleh developer untuk membatasi nilai-nilai yang masuk dalam jangkauan tipe data tersebut. Tipe data ini mirip dengan record karena pada tipe data ini perlu didefinisikan juga field-fieldnya. Hanya saja field tersebut didefinisikan dalam bentuk konstanta sehingga bersifat read-only. Untuk mendefinisikan jenis ini menggunakan keyword enum. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Enum, enum, terus fieldnya apa saja itu dalam bentuk, misalnya namanya alignment left, nah nilainya berapa, and alignment right nilainya berapa, dan seterusnya. Oke, kita lanjut kembali. Nah, untuk pendeklarasian setelah kita definisikan tipe data enum, kita mendeklarasikannya adalah dim e as my enum. Maka kita sudah membuat satu variabel di mana variabel itu berdasarkan dengan tipe data yang barusan kita definisikan. Nah, untuk tipe data collection adalah tipe data yang dapat menampung sekumpulan objek, di mana penampung tersebut merupakan objek koleksi yang memiliki properti banyak objek yang ditempati. Maksudnya di sini adalah dengan adanya tipe data collection ini, semua objek itu ditampung dalam satu objek tersendiri, di mana kita bisa melakukan iterasi dengan menggunakan berdasarkan posisi atau indeks ataupun key. Kita juga bisa menghapus suatu objek yang ditampung dalam objek koleksi itu dengan mudah karena dia suatu objek yang tentu sudah ada mekanismenya untuk mengelolanya. Jadi tipe data collection ini adalah objek yang menampung data objek, seperti itu. Kemudian lanjut adalah tipe objek. Tipe objek adalah tipe data yang merupakan mungkin akar dari semua objek, bersifat generik, sehingga pendeklarasian dengan jenis ini bisa dilakukan di awal. Dan apabila kita ingin mengambil nilai yang faktualnya, yang eksaknya, kita harus mengkonversi ke tipe data yang sebenarnya. Oke, kita lanjut kembali. Tipe data array.
Tipe data array adalah tipe data di mana sekumpulan data dengan jenis yang sama ditampung dalam tempat data. Dianalogikan seperti locker di mana locker tersebut menyimpan suatu item, dan untuk mengambil item tersebut kita perlu menunjukkan lokasi atau posisi di mana item itu berada. Posisi ini disebut sebagai indeks. Sebenarnya array itu hampir mirip dengan collection, hanya saja array ini mirip dengan collection, hanya saja collection itulah suatu objek, dia punya mekanisme sendiri untuk pengolahan data-data itemnya. Sementara kalau ini sifatnya masih general, apa saja bisa masuk di sini, tapi dengan tipe data yang sama. Untuk melakukannya pun kita harus mendefinisikan dan melakukan iterasi sesuai dengan penanganan pada array. Kita lanjut kembali, data varian. Data varian adalah tipe data khusus pada Visual Basic. Di sini Visual Basic 7 ke bawah ya, Visual Basic pada VBA, yang dapat diubah nilainya ke tipe data manapun. Varian juga adalah tipe default pada Visual Basic bila pendeklarasian suatu variabel tidak ditentukan tipe datanya secara eksplisit. Seperti tadi kita sebutkan, dim A atau dim as employee name atau dim B, maka Visual Basic akan menempatkan variabel tersebut dengan deklarasinya sebagai varian. Oke. Kita lanjutkan, di sini ada tipe data date. Tipe data date adalah tipe data di mana data yang ditampung berjenis tanggal atau waktu. Dengan tipe ini maka kita dapat mengetahui umur, jatuh tempo, penjadwalan, perencanaan, dan lain-lain. Jadi penjadwalan suatu rencana program yang ditentukan bersama waktu tertentu kita bisa mendeklarasikan dengan tipe data date. Oke, jadi itu adalah untuk pendeklarasian variabel, penjelasannya seperti itu. Itu menurut saya, mungkin bisa berbeda dengan yang lain. Nah, pengaturan akses variabel. Di awal tadi kita ada pendekatan variabel itu ada scope-nya, dim, private, public, dan global. Nah, di sini akan kita jelaskan dim, private, dan di sini ada pendeklarasian itu kita pecah di sini menjadi dua, yaitu ada header dan juga body atau badan. Di sini header itu pendeklarasian via class, via form, dan via modul. Bagaimana pendeklarasian dan bagaimana aksesnya itu yang apakah boleh atau tidak. Kita coba lihat di sini. Untuk dim, private, public, pendeklarasian di header pada kelas itu boleh. Kita bisa mendeklarasikannya dengan dim A as integer, dim B, dan seterusnya. Sementara untuk pendeklarasian global A as integer pada class, itu tidak bisa. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Kita akan mendeklarasikan variabel dengan scope-nya adalah global. Nah, seperti ini. Global getDataType as integer. Pada saat kita deklarasikan di kelas, di blok kelas, maka pada saat dijalankan akan muncul error seperti ini. Constant fixed length string array user defined type dan declare statement not allowed as public member of object module. Jadi ini objek modul itu adalah tadi kelas, form, objek yang ada di workbook, objek yang ada di worksheet itu tidak bisa dideklarasikan. Kita kembali lagi ke yang tadi di sini. Berarti form ini juga merupakan kita anggap sebagai objek, maka sama dengan kelas seperti ini. Karena modul tadi lebih statis, jadi dia nah seperti ini. Nah, untuk modul itu semua pendeklarasian pada header bisa diizinkan, bisa diterapkan. Jadi yang tidak bisa di sini hanya pada kelas dan form untuk header ya pendeklarasiannya. Bagaimana dengan pendeklarasian pada badan atau subroutine suatu kode yang kita tulis? Nah, di sini kita coba cek di sini. Kita langsung saja karena hampir mirip ya. Jadi untuk kelas, form, modul yang diizinkan pendeklarasian di suatu rutin, suatu fungsi, suatu sub itu menggunakan scope keywordnya itu adalah dim.
Sementara untuk private, public, dan global itu tidak diizinkan. Nah, contohnya adalah seperti ini pendeklarasiannya. Kita akan mengganti dim orisat as object menjadi private. Kita ganti dari dim itu dengan private. Private orisat as object. Sebenarnya private sama dim itu sama, skopnya itu hanya di lokal. Tapi pada saat kita terapkan private di subroutine itu tidak diizinkan karena dia hanya boleh diletakkan pada deklarasi di header. Kalau kita jalankan, maka muncul invalid attribute in sub or function. Seperti itu. Kemudian pengaturan akses variabel. Nah, kita akan coba simulasikan dalam bentuk gambar biar lebih jelas. Kita coba visualkan di sini. Di sini kita membuat satu blok kode pemrograman itu ada dua modul, yaitu modul 1 dan modul 2. Di mana modul 2 akan mengakses variabel yang dideklarasikan pada modul 1. Nah, contohnya adalah ini ada subrutinnya namanya text eksternal. Kita coba dim stest string. Stest sama dengan modul 1 titik dim test 1. Dim test 1 ini adalah ini, di mana adanya posisinya itu di modul 1 ya. Ini maka dituliskan langsung modul 1 titik, maka kita akan cari di blok modul 1 ini. Pada saat dijalankan seperti ini, itu tidak diizinkan karena dia mengakses ini walaupun ditaruh di header ya. Itu dia tidak bisa dari modul 2 tidak bisa mengakses variabel yang dideklarasi di modul 1 dengan skopnya dim. Karena dim itu hanya lokal. Jadi hanya seluruh badan program ini saja yang bisa mengaksesnya. Nah, kemudian kita lanjut. Stest sama dengan modul 1 stest 1 di sini. Nah, kalau kita jalankan juga adalah dia tidak diizinkan. Karena apa? Karena di sini kita deklarasi sebagai private. Jadi ketika private, dia tidak bisa diakses oleh luar. Dia hanya bisa diakses di dalam satu badan program atau satu blok kode program di sini. Kemudian ada deklarasi dengan public di sini. Nah, kita coba tes. Stest sama dengan modul 1 titik pub test 1. Nah, kalau kita jalankan di sini juga dia diizinkan. Karena yang kita dengar sebagai public, maka dari modul lain pun bisa langsung mengakses ke deklarasi variabel yang kita tentukan sebagai public. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengakses ada diri ini dideklarasikan pada blok itu sendiri? Contohnya di sini adalah stest sama dengan dim test 1. Kalau dalam satu blok nggak perlu dijelaskan posisinya di mana, cukup langsung dim S1. Maka di sini itu diperbolehkan dan dia bisa mengaksesnya langsung karena masih dalam satu blok kode pemrograman. Jadi pengasuhan akses variabel seperti itu pada Microsoft Visual Basic. Dan ini hampir mirip semua dengan bahasa pemrograman lain sebenarnya. Kemudian untuk penamaan variabel, itu fungsinya kita juga harus terapkan itu dengan standarisasi. Jadi kita coba terapkan penamaan variabel itu sebagai standarisasi dari apa yang mau kita coba kembangkan. Nah, standarisasi itu di sini adalah dengan ada standarisasi itu berarti mudah dipahami, kemudian mudah diingat, kemudian juga mudah dikelola atau ditangani. Jadi dengan kenapa mudah dipahami, mudah diingat? Karena kalau sudah kita buat suatu standar, kita sudah mengikuti alurnya dan kita memahami karena penjelasan seperti itu ya. Nah, kemudian di sini tip-tipnya adalah penamaan itu jangan terlalu pendek. Kalau kita ingin membuat penamaan variabel sesuatu yang misalnya penting ya, itu kita jangan terlalu pendek, kecuali untuk looping atau untuk case-case yang sifatnya tes itu kita nggak apa-apa, kita buat pendek, yang pendek-pendek ya.
Kemudian juga jangan terlalu panjang, karena terlalu panjang pertama kita ngetiknya sendiri udah males, kedua juga mungkin kita lupa nama variabelnya apa karena terlalu panjang, seperti itu. Dan ketiga adalah variabel itu haruslah menjelaskan sesuatu, maksudnya apa di sini bahwa variabel itu menjelaskan sesuatu, itu variabel itu adalah mewakili dari apa yang ingin kita sampaikan pada variabel tersebut. Misalnya as employee name, dengan nama tersebut kita sudah paham bahwa variabel tersebut pasti akan menampung nama pegawai. Jadi dengan nama tersebut kita paham nih, nanti kita akan olah variabel itu, kita set namanya, kita proses seperti apa. Seperti itu sebenarnya. Nah, kemudian kita konsistensi. Nah, untuk konsistensi ini sebenarnya adalah penamaan variabel harusnya tetap mengikuti pada pedoman yang sudah ditentukan. Ini yang tadi saya sebutkan standarisasi ya. Sehingga penentuan nama tidak perlu berbeda apabila digunakan di blok kode yang lain. Jadi konsistensi itu seperti itu. Jadi misalnya kita ada dua blok kode program yang beda, tapi dengan nama yang sama, itu tidak apa-apa. Karena kita sudah menerapkan konsistensinya seperti itu. Agar kita juga mudah untuk tadi itu, untuk mengelola, kita mudah diingat dan dipahami. Sehingga dengan 3 ke 4 komponen ini, maka itu akan secara tidak langsung kita sudah menerapkan standarisasi penamaan variabel. Dan juga jangan lupa sebagai catatan, nama variabel tidak boleh ada spasi. Tidak boleh ada spasi untuk penamaan variabel. Hampir semua bahasa programan juga sama seperti itu. Nah, untuk penamaan variabel, saya sendiri mempunyai formula sebagai standarisasi dari yang saya kembangkan. Mungkin saya juga mengadopsi dari beberapa penamaan, tapi ini sudah saya terapkan di sini, yaitu ada prefix, ada type data, tipe data, sama ada nama variabelnya. Nah, biasanya prefix itu atau awalan itu kita akan menjelaskan dari skop daripada nama variabel tersebut, ataupun jenis yang mungkin sifatnya agak lebih generik. Kalau di sini G, biasanya untuk G kalau saya itu saya tambahkan dengan karakter G di sini. Dan tapi saya jarang deklarasi variabel dengan global ya. Saya sudah jarang dan tidak pernah mendeklarasikan variabel dengan tipe data global. Kemudian untuk prefix lagi A atau ARR itu 3 digit ya, itu untuk array. Jadi kita akan menentukan tipe data itu dengan A atau R, itu berarti kita tahu bahwa tipe data tersebut array atau bukan. Nah, ini M untuk member kelas. Pada kita buat suatu kelas, entah itu di form atau kita buat di kelas, maka nama variabel yang kita deklarasikan sebagai anggota kelas yang ada di bagian header selalu saya deklarasikan awalnya itu menggunakan huruf M. Member jadinya. Member misalnya employee name. M employee name seperti itu. Nah, ini tipe data. Nah, tipe data itu kita ambil biasanya 3 digit nama tipe data. Contohnya misalnya string saya ambil str, atau malah saya ambil 1s aja, atau i integer, n numeric, d double, dbl dan seterusnya. Nah, kemudian untuk nama variabel, untuk penamaan variabel kalau saya itu menerapkannya adalah untuk nama variabel saya buat menggunakan proper case. Jadi setiap pemisah suku kata awalnya selalu huruf besar dan selanjutnya adalah huruf kecil. Hanya kalau untuk konstanta itu semuanya saya deklarasikan, saya tulis dengan huruf besar semua. Oke, kemudian untuk spasi tadi penjelasannya tidak boleh ada spasi. Biasanya nama itu langsung digabung, atau untuk dipisahkan dengan yang namanya underscore atau garis bawah. Nah, contohnya penamaan variabel seperti ini. Employee grade type maksudnya di sini itu adalah
nama variabel ini, dengan nama ini kita secara bayangan kita bisa memahami bahwa ini adalah untuk tipe nama variabel untuk mengolah golongan pegawai dengan tipe data integer. Kemudian ada contoh lagi, CBO M status, berarti CBO itu adalah suatu kontrol atau objek combo box di sini, dan nama combo boxnya itu adalah status pegawai. Berarti kita sudah paham, secara ini kita sudah paham bahwa ini berisi pilihannya pasti status pegawai, kontrak, tetap, honorer, dan lain-lain seperti itu. Nah, referensi yang bisa gunakan untuk penamaan variabel itu kita bisa menggunakan notasi Hungaria, Leszinghi Naming Convention. Kalau bahasa Visual Basic saya sendiri menerapkan, sebenarnya saya sih dicampur ya, tapi untuk Visual Basic saya lebih banyak menggunakan notasi Hungaria dan Leszinghi Naming Convention dengan beberapa variasi yang saya buat. Kecuali untuk bahasa pemrograman lain, contoh kayak Java yang saya juga berkutat di sana, saya terapannya camel case di sana. Silakan bisa dilihat di Google, dicari apa itu notasi Hungaria, Leszinghi Naming Convention, camel case, Pascal case, dan teman-teman dipersilahkan untuk menerapkan penamaan variabel seperti apa. Kalau yang di sini itu adalah yang saya usulkan atau yang biasa saya terapkan pada pemrograman saya. Nah, pemberian nilai pada suatu variabel. Pemberian nilai pada suatu variabel, kalau tipe datanya objek, itu ada yang namanya adalah menggunakan set name variable sama dengan nilai. Kemudian untuk tipe non-objek, itu adalah nama variabel sama dengan nilai. Kita juga bisa menggunakan lset sebenarnya, tapi saya tidak akan jelaskan di sini. Itu lset itu bawaan dari bahasa pemrograman basic. Jadi nenek moyangnya Visual Basic itu masih bisa diterapkan di sini. Kemudian penulisan rutin, kita akan bahas penulisan rutin itu tadi fungsi, sub, dan properti. Untuk penulisan rutin kita akan bahas itu fungsi dulu. Fungsi itu adalah subrutin yang isinya akan mengembalikan nilai, suatu subrutin yang mengembalikan nilai. Nah, contohnya pembuatan fungsi itu adalah dengan function, spasi, nama fungsi, dalam kurung, parameter. Parameter itu boleh panjang. Parameter itu berarti nama variabel, nama parameter, as tipe datanya apa, dan seterusnya. Jadi saya buat sini hanya param aja. As tipe data, tipe datanya apa. Nah, untuk mengembalikan nilainya, ini saya dalam kurung set. Kalau tipe datanya objek, maka harus ditambahkan dengan set. Tapi kalau non-objek, langsung saja nama fungsi, kemudian nilai kembalinya apa. Oke, kemudian untuk sub di sini. Sub itu subrutin yang tidak mengembalikan nilai. Nah, contohnya seperti ini isinya. Sub, nama sub, terus parameternya apa? Parameternya juga bisa panjang. Parameter itu adalah variabel-variabel yang dikirimkan dari pemanggilnya untuk nanti diproses di badan program dari sini yang ada di sini. Oke, kemudian ada properti. Properti itu adalah untuk objek, bisa berupa form ataupun classes ataupun workbook dan juga worksheet. Itu untuk mengambil nilai variabel kita menggunakan get. Properti get, nama propertinya, kemudian parameternya apa, as tipe datanya apa. Kalau get kemudian ada parameter, biasa parameter itu dalam bentuk indeks biasanya. Berarti itu berupa dalam bentuk collection atau dalam bentuk array. Kemudian di sini untuk propertinya itu untuk mengubah atau mengisi atau menulis nilai suatu variabel atau anggota variabel anggota di sini maksud saya itu dengan penulisannya properti let atau set. Kalau yang kita mau set variabel itu tipe datanya objek, maka kita gunakan set. Kalau bukan, kita gunakan let.
Nah, untuk menulis nilainya itu juga kalau anggota variabel itu adalah objek, kita menggunakan set. Kalau bukan anggota itu kita cukup tanpa set, langsung dijelaskan situ. Oke, nah sekarang kita masuk ke penamaan rutin. Penamaan rutin, nama rutin tidak boleh menggunakan spasi. Sama dengan, sebenarnya nama itu mirip dengan pada saat penamaan variabel ya. Nah, sebagai standarisasi di tutorial ini, nama rutin ditulis dalam bentuk proper case ya. Jadi saya selalu membuat di Visual Basic itu untuk nama rutin, namanya tanpa spasi, jadi digabung. Itu huruf awal masing-masing suku kata itu adalah huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Nah, pengaturan akses itu sama dengan pengaturan akses pada variabel. Hanya di sini ada public, berarti dapat diakses antar objek, dan juga private itu hanya diakses oleh objek itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan pada simulasi untuk pengaksesan variabel ya. Nah, penulisan komentar itu adalah, ini kita jelaskan dulu fungsinya. Menjelaskan suatu program secara umum, memberikan uraian berupa alur ataupun revisi yang sudah dikerjakan. Untuk komentar itu sebenarnya apa ya? Jadi penulisan suatu komentar pada suatu program mungkin ada suatu hal yang menjadi beban buat kita sebagai developer, karena tidak mempengaruhi apapun dalam proses eksekusi suatu program. Tapi komentar merupakan suatu hal yang cukup penting bagi kita sebagai developer untuk mendokumentasikan kode program kita dan juga membantu kita untuk mengenali kembali alur program kita saat kita melakukan pengembangan atau update pada suatu rutin code pengembangan. Nah, untuk itu kita perlu memahami bagaimana cara penulisan komentar pada suatu program yang kita buat. Jadi sebenarnya komentar itu buat kita itu kadang-kadang, saya sendiri suka malas tuh menuliskan komentar, tapi itu perlu. Nah, fungsinya itu yang perlu kita pahami, yaitu agar kita itu dengan adanya komentar membantu kita mengingat-ingat apa yang program ini bekerja. Terus mungkin ada revisi-revisi seperti apa, ada penjelasannya, dan itu membantu kita. Oke. Nah, penulisan komentar itu caranya adalah di sini diawali dengan tanda apostrof, tanda petik 1 di sini, atau remarks ya. Contohnya, nah ini menggunakan apostrof seperti ini. Ini adalah komentar dari saya dengan tanda petik. Itu sebenarnya ini tidak akan dieksekusi oleh program nih. Tapi dengan adanya penjelasan ini, berarti kita sudah memahami nih, oh ini seperti apa programnya. Nah, kita kalau menggunakan rem, nah seperti ini, sama dengan ini. Hanya umumnya yang diterapkan biasanya dengan menggunakan tanda petik. Karena dari sisi Visual Basic pun juga menyediakan blok untuk komentar, itu nanti akan diubah menjadi tanda petik suatu perintah ya. Nah, untuk contoh penulisan komentar pada header seperti ini agar lebih menjelaskan, biasanya pada beberapa fungsi atau beberapa kelas yang penting, saya perlu menulis komentar yang agak lengkap pada suatu header, agar itu menjadi bookmark saya atau catatan saya, apa saja yang pernah saya kerjakan atau kekurangan apa yang harus diperbaiki. Nah, ini contohnya adalah misalnya pada suatu modul, suatu blok kode program itu kita buat komentar pada headernya, nama kelasnya CLS employee, nah ditulis oleh siapa. Dengan ini juga kita bisa menjelaskan siapa yang mengerjakan
Jadi kalau ini kita bagi ke yang lain, kita bisa tahu, oh ini dibuat oleh siapa, nama kelasnya apa, pada tanggal berapa, historinya kelihatan. Nah, keterangannya modul untuk mendapatkan informasi pegawai. Jadi, oh ini berarti khusus untuk mendapatkan informasi pegawai nih, seperti itu. Oke, kemudian contoh lengkap penulisan pada badan program. Itu saya juga biasa tuliskan untuk beberapa baris yang penting-penting itu saya isikan, misalnya penjelasan harus apa, sudah diperbaiki atau apa. Nah, contohnya kalau pada badan program seperti ini, ini biasanya di kepala dari badan program. Fungsi untuk mencari data pegawai berdasarkan ID, parameternya. Biasanya ini ditulis di kepalanya nama fungsi yang kita buat. Untuk menjelaskan, oke, oh berarti dengan nama fungsi itu, contohnya seperti ini. Nama fungsi ini, itu parameternya itu, ini itu employee ID itu adalah nomor induk pegawai, seperti itu sebenarnya. Terus hasilnya, oh hasilnya adalah nah ini ada apabila ditemukan, berarti kalau tidak ditemukan berarti mungkin nothing dan lain-lain. Nah, ini contoh penulisan komentar pada apa namanya pada suatu kode program. Oke, saatnya kita memulai latihan. Kita sudah masuk pada sesi latihan dalam pemrograman Visual Basic. Kita akan mulai latihan ini. Perlu diingat bahwa latihan ini kita akan membahas yang paling dasar dan paling ringan. Tidak ada pengkondisian if dan lain-lain. Kita hanya akan menerapkan variabel dan beberapa fungsi yang ada pada Visual Basic yang kita coba pakai di sini. Kita mulai saja. Kita masuk pada tab daripada developer. Kita klik tabnya. Kemudian kita masuk ke Visual Basic. Kita sudah masuk ada di sini. Seperti yang kita jelaskan tadi di sini yang di penjelasan sebelumnya. Ini ada namanya Project Explorer. Dan yang sedang aktif ada di sini. Di sini ada worksheet dan workbook. Kita akan coba buat modul baru. Kita modul baru. Nah, kita akan buat rutin dan lain-lain di modul tersebut. Caranya kita klik kanan pada ini pada Microsoft pada VB Object ya, project, kita insert, kita masuk ke modul. Nah, ini kita sudah masuk ke jendela untuk code editor ya. Kita sudah masuk ke code editor. Kita akan coba membuat subroutine yang sederhana. Untuk itu kita masuk ke view, pilih property, window, oke. Nah, di sini modulnya kita ganti namanya sesuai dengan penamaan pada pembahasan sebelumnya. Kalau saya biasanya untuk modul saya 3 digit awal jadi mod, kita akan buat namanya tes. Oke, kita buat namanya mod tes di sini. Nah, kita sudah buat. Kemudian kita akan membuat satu subroutine. Subroutine-nya hanya mencetak selamat datang di Visual Basic Developer atau Visual Basic Application. Kita buat namanya adalah kita coba belajar deklarasikan variabel juga. Berarti kita buat sub misalnya test tag 1 tanpa ada parameter dulu. Kita coba deklarasikan karena di tag 1 kita coba buat s tag 1 string seperti ini. Nah, sekarang setelah kita deklarasikan, kita isikan nilainya. Karena di string, maka
kita deklarasikan seperti ini, tanda petik 2, selamat datang. Oke. Untuk mencetak, kita akan masuk ke, nanti cetaknya itu di jendela immediate, itu masuk di debug, maka kita ketik debug titik print, pilih hashtag seperti ini. Kalau kita jalankan, kita masuk ke immediate, caranya kita bisa tekan Ctrl G, kita sudah masuk ke jendela immediate. Kita ketik tes, Ctrl spasi, tekan enter. Variabel not defined. Oke, berarti di sini variabelnya belum didefinisikan karena yang kita deklarasikan di sini teks 1, di sini yang kita isikan teks. Jadi kita samakan dulu. Kita jalankan. Pada kursor warna kuning kita bisa lanjutkan dengan F5. Oke, variabel not defined, maaf, ini kita tambahkan lagi. Kita F5 kembali. Nah, kita bisa lihat di sini ada tulisan selamat datang. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan di bawahnya lagi adalah bagaimana kalau kita ingin menggabungkan teks tersebut dengan satu variabel saja. Variabel awalnya sudah diisikan selamat datang, kemudian kita akan gabungkan dengan teks lainnya. Nah, untuk penggabungan kita tetap sama, hashtag 1 sama dengan hashtag seperti ini digabungkan dengan tanda dan di Visual Basic. Oke. Nah, ini bisa kita pindahkan. Kita bisa pindahkan di bawah sini. Oke, kita jalankan kembali. Ini bisa kita hapus. Kita ulang lagi, kita jalankan. Selamat datang di Visual Basic. Jadi ini pertama kita isikan selamat datang, kemudian penggabungan kita tambahkan ini. Nah, kalau mau tambahkan spasi, coba kita jalankan lagi. Nah, ini dia, selamat datang di Visual Basic. Oke, ini tes pertama sudah. Selanjutnya kita buat subroutine baru lagi, masih dengan pengolahan data string ya. Kita buat namanya sub test tag 2 seperti ini. Kita akan coba buatkan s tag 2 string, s tag 2 sama dengan silahkan subscribe channel Risalah Excel. Oke. Nah, yang di sini yang akan kita coba proses adalah bagaimana kalau kita ingin ingin mencetak silahkan dari kata-kata s-tag 2 ini. Berarti kita perlu suatu fungsi untuk mengambil kata tersebut. Nah, fungsi-fungsi yang ada pada Visual Basic ini itu juga mirip dengan seperti pada fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Untuk mengambil karakter paling kiri di Excel adalah fungsi left. Di sini juga kita bisa menggunakan fungsi left. Jadi kita coba ketikkan debug titik print kata 1 adalah, nah, tambahkan itu untuk penggabungan teks. Kita gunakan fungsi left. Nah, langsung muncul dia tooltipnya. Jadi kita lebih intelisennya bisa kelihatan. Jadi kita bisa tahu apa yang harus kita ketikkan. Nah, left string itu adalah parameternya. Parameternya kita ambil adalah s-tag 2.
Kontrol spasi. Nah, dia sudah langsung. Nah, sebanyak berapa? Silahkan, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebanyak 7. Nah, itu kata 1, ambil dari kiri. Kemudian kata 1 kita tambahkan di sini, ambil dari kiri. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan ambil subscribe. Subscribe tapi kita cetak dalam huruf besar. Nah, subscribe itu ada pada karakter ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, oke, berarti ini bukannya 7 tapi 8. Kita akan mengambil subscribe itu dari karakter ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi sebanyak 9. Maka karakter kedua, kata kedua, debug titik print kata ambil dari tengah. Oke. Kedua adalah kita mau huruf besar, berarti di Excel itu menggunakan fungsi upper, sementara kalau di Visual Basic namanya ucase. Seperti ini. Nah, kita ambil karakter ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Berarti kita ambil dari hashtag 2, 10, itu 4, 9. Oke. Kelebihan, maaf saja. Oh, belum, maaf, ini salah. Ini berarti tambahkan mid. Mid itu sama dengan di Excel ya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan mengambil kata dari tengah kedua itu dalam huruf besar. Kemudian berikutnya kita ambil dari paling kanan itu dalam huruf kecil. Maka paling kanan itu kita menggunakan fungsi right ya. Jadi debug titik print kata ambil dari kanan. Ambil dari kanan. Ketiga di sini yaitu kita huruf kecil. Kalau ucase itu huruf besar, maka lcase itu huruf kecilnya, lowercase di sini. Paling kanan kita menggunakan fungsi right. Right dari hashtag 2 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, sebanyak 5. Oke, seperti ini. Kita coba debug titik print. Ya, kita coba rapikan seperti ini. Oke, kemudian di bawahnya juga debug titik print. Oke, sekarang kita coba Ctrl G, pindah ke immediate window. Kita ganti jadi test tag 2. Kita enter. Nah, kita sudah lihat di sini kata ke 1 silahkan. Nah, tadi seperti ini silahkan yang kita ambil itu sebanyak 8. Karakter kedua itu teks kedua itu adalah subscribe. Ini subscribe hurufnya adalah proper case. Kita ubah menjadi huruf besar dengan ucase di sini. Hasilnya seperti ini. Untuk mengambil tag dari posisi tertentu gunakan fungsi mid sebanyak berapa, ini hasilnya. Untuk baring paling kanan itu adalah menggunakan fungsi right. Kita di sini diminta dirubah menjadi huruf kecil. Nah, itu adalah penggunaan fungsi yang ada pada VB yang kita bisa pakai. Nah, bagaimana kalau seandainya ini ada subtext tag 2 ini sekarang kita ganti jadi private ya. Kita tambahkan private. Sekarang kita jalankan di sini. Kita hapus lagi. Kita enter. Super function notified. Dia tidak dikenal karena kalau private berarti hanya di lokalnya saja. Di lokalnya saja. Jadi caranya adalah sekarang misalnya kita akan memanggil teks 2 itu di
kita coba panggil kita tambahkan lagi sub test tag 3. Fungsi ini memanggil subroutine ini memanggil subroutine test tag 2 yang sifatnya private ke dalam test tag 3. Kita tambahkan langsung di sini test tag 2. Oke, sekarang kita jalankan test tag 3. Oke, jadi test tag 2 ini bisa memanggil test tag 2 yang ada di sini karena masih dalam satu ruang lingkup atau satu blok modul di sini, sehingga dia masih bisa mengakses apapun fungsi subroutine yang ada dalam satu blok. Nah, ini dia seperti ini. Nah, bagaimana kalau seandainya kita pada fungsi test tag 2 ini kita akan mengambil variabel yang ada di test tag 2, tag 2 ini. Misalnya di sini dim tag 3 string tag 3 sama dengan tag 2. Kita coba jalankan. Kita enter. Oke, ini kita hapus lagi. Variabel notified. Karena variabel tag 2 ini hanya dideklarasikan di subroutine, di dalam subroutine. Jadi apapun yang di dalam subroutine tidak bisa dipanggil dari mana, walaupun masih satu blok. Seperti itu. Kalau ingin bisa diakses, berarti kita masuk ke dalam header. Kita bisa gunakan dim atau kita gunakan private. Kalau saya lebih senang kalau untuk di header saya tambahkan private di sini. Misalnya tag 3-nya kita ganti tag 2 string. Oke, yang ini kita hapus di sini. Kita rename aja, kita remax. Oke, sekarang kalau kita jalankan dia tidak ada masalah. Jadi semua pendeklarasian yang ada di header bisa diakses di setiap subroutine yang ada pada satu blok. Untuk berarti kita sudah untuk fungsi tag kita sudah selesaikan. Selanjutnya kita coba buat subroutine, tapi kali ini kita coba bahas dengan tipe numerik ya. Berarti kita buat namanya sub test 6 numerik deh 1. Oke, sekarang kita coba buat dim n number as, kita buat double ya, yang paling n number sama dengan di sini sama dengan misalnya kita ganti 10 atau oke 10. Kita coba cetak debug titik print nilai dari variabel number pertama kali. Oke, nah kita langsung tambahkan number seperti ini. Coba kita tes dulu di immediate window, Ctrl G, tes numeric. Nilai dari variabel number pertama kali adalah 10. Oke. Nah, kita sekarang ini coba kita tambahkan n number sama dengan n number plus 1. Kita kopikan sebanyak 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita coba jalankan di bawahnya. Pertama kali ini adalah
nilai dari variable number terakhir mungkin ya, kita buat terakhir saja. Oke, coba kita jalankan lagi. Kita Ctrl G, ini kita push, kita jalankan. Nilai dari variable itu pertama kali itu 10. Nah, ketika ini setelah dicetak keluar ini, kemudian pada statement berikutnya n number sama dengan n number plus 1, maka n number sama dengan posisi saat itu adalah 10 tambah 1 11. Kemudian kita berikutnya lagi n number, nah posisinya sekarang itu adalah 11, jadi n number sama dengan 11 tambah 1 12, dan seterusnya sampai dia selesai. Kenapa ini saya jelaskan? Karena ini sangat akan berguna pada saat kita nanti pada proses looping dan lain-lain. Jadi saya harus jelaskan ini di awal. Oke, ini untuk tes numerik yang satu sudah kita selesaikan. Oke, selanjutnya masih dengan tema numerik. Kita akan buat semacam perhitungan matematis ya. Kita coba buat sub tes numerik 2. Oke. Oh ya, kita exit dulu. Sekarang kita akan deklarasikan dua variabel, dim n number 1 as double, koma n number 2 as double. Oke. Untuk pendeklarasian kita juga bisa langsung pakai koma dan seterusnya kalau mau satu baris ya. Nah, kita berikan nilai untuk number 1 itu adalah 200, n number 2 adalah 17. Nah, yang kita inginkan, yang kita coba buat itu adalah kita coba buat debug titik print perhitungan matematis, perhitungan matematika. Oke, sekarang kita tambahkan lagi debug titik print yang panjang dia. Oke, kemudian pertama adalah penjumlahan, jadi debug titik print yaitu di sini adalah kita n number 1 ditambah dengan ini kita gabung ya, ini penggabungan dengan tanda dan ya, n number 2 sama dengan, nah ini kita spasikan saja, berarti ini kita jumlahkan, berarti n number 1 ditambah n number 2. Oke, ini kalau mau kita coba kurung buka dan kurung tutup. Oke, kemudian kita pengurangan, berarti ini kita bisa kopikan. Oke, kita pindahkan di sini dikurang, maka ini juga kita ganti dikurang. Nah, kemudian di sini kita coba dibagi. Sebenarnya kalau dibagi ini, nah ini kita biarkan jelas, ini kita pakai seperti ini. Ini dibagi, nah ini juga dibagi. Oke. Terus kemudian di sini tambahkan lagi adalah dikali. Dibagi tapi baginya seperti ini dengan tandanya dibalik. Oke, kemudian kita kopikan lagi, sekarang baru dikali. Kali berarti ini juga kita ganti dikali. Oke,
Sekarang kita kopikan di sini, kita pindahkan, kita cetak tes numerik 2. Tes numerik 2. Oke. Kita lihat di sini perhitungan matematika 200 tambah 17 adalah 217 dan seterusnya. Nah, ini dia. Pada saat pembagian yang kita lihat di sini 200 dibagi 17 sama dengan yang satu ini adalah 11, yang satu ini adalah 11 titik sekian. Kenapa? Karena pembagian ini itu akan menjadikan hasil baginya itu menjadi bilangan integer atau bilangan bulat. Maka desimalnya akan dihilangkan. Sementara yang ini dia tetap dengan pembagian, jadi hasilnya tetap hasil desimal. Nah, seperti itu. Ya, saya lupa, gini kita juga bisa menambahkan pangkat ya. Mungkin di sebelumnya tuh operator pangkat belum ditambahkan. Nah, pangkat itu adalah dengan tanda seperti ini. Ini pangkat, ini begini. Ini juga kita ganti pangkat. Oke, sekarang kita ulang lagi. Kita jalankan. Nah, ini pangkatnya panjang nih. 1 bla 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 bla. Biar lebih kelihatan ini dengan menggunakan kita coba rapikan dengan fungsi format. Format, oke. Baru koma tuh 23 tuh 23 tuh 23 tuh 23 tuh 23. Oke. Kita coba jalankan kembali. Ini format tuh sama dengan fungsi teks yang ada pada Microsoft Excel ya. Kita coba ulang lagi. Oke, seperti ini. Nah, itu hasilnya. Panjang sekali ya. Oke, sekarang kita coba mengambil nilai sisa bagi dari number 1 dengan number 2. Oke, itu kita bisa menggunakan operator sih di sini karena dia bukan fungsi, namanya mod ya. Kita coba debug titik print and number. Nah, ini kita coba buat hasil bagi dari n number 1 dengan, nah ini n number 2 adalah nah kita n number 1 mod n number 2. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, ini dia si hasil bagi 200 dengan 17 itu adalah 13. Jadi kita bisa juga mendapatkan hasil bagi dengan di sini operator mod. Demikian untuk tes numerik ya. Mungkin kita selesaikan. Oke, selanjutnya kita buat untuk tes date ya atau waktu. Kita buat namanya sub test date. Oke. Dim date as date. Nah, untuk setup untuk pengisian tanggal kita bisa juga dengan begini, sama dengan tanda pagar 10/06/2020. Maaf, ini salah. Nah, untuk tanggal seperti ini. Sekarang kita akan mencetak ke tanggal, bulan, tahun, serta format ya. Jadi kita akan coba buat untuk mendapatkan tahun. Sini debug titik print tes tanggal. Oke, kita kopikan yang ini saja.
Oke, ini debug titik print tanggal yang dimasukkan. Oke, kita pakai format ini ddate, koma kita pakai tuh 234 mmdd. Oke, kemudian tahunnya, nah debug titik print tahunnya adalah, kita gunakan fungsi year ddate. Nah ini juga bulannya adalah sekarang tanggalnya. Tanggalnya adalah kita coba jalankan. Nah ini dia. Jadi untuk mendapatkan tahun, oh maaf ini man ya, man ini pakai day. Nah seperti ini. Untuk fungsi tanggal, untuk subroutine tanggal sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita buat subroutine untuk tes boolean ya. Nah, kita coba sub tes boolean. Oke, tadi belum diinikan. Nah, kita sederhana saja. Jadi boolean itu adalah pengecekan logika true or false. Maka kita coba simulasikan seperti ini. Sekarang misalnya adalah bulan adalah, oke, sekarang oke. Kita akan buat oke, kita coba di sini kan, kopikan dulu. Kita kopikan aja. Oke. Kita kondisinya adalah sekarang kita akan mengecek nilai karakter keberapa dengan kondisi boolean. Misalnya debug titik print karakter kedua dari risalah Excel adalah misalnya B. Nah itu benar atau salah, true atau false, maka kita bisa gunakan dengan seperti ini. Karakter kedua berarti gunakan fungsi mid. Oke. Risalah Excel oke, ini kita enaknya kita buat variabel aja, dim s text 1 string s text 1 sama dengan risalah Excel. Oke, nah ini kita kopikan ini. Oh ini nggak usah deh, ini aja. Terus tanggalnya kita tambahkan tanggal sekarang, the current as date. Oke, the current sama dengan now. Now itu untuk mendapatkan tanggal sekarang ya. Nah oke, di sini berarti oke, kita ganti begini biar sama. Hashtag 1. Oke. Koma di sini karakter diambil dari karakter kedua sebanyak 1. Misalnya ini adalah B. Nah, kita sama dengan B. Kita kondisikan B. Jadi kita mau melihat benar tidak nih nilainya B, risalah Excel itu karakter keduanya
B. Ini harusnya false ya. Nah, cara membandingkannya adalah dengan operator sama dengan di sini nih. Kemudian kita buat lagi, ini bilangan 1 dan bilangan 2 ya. Kita tambahkan n dim n number 1. Ini aja deh, kita kopikan yang tadi. Ini kita kopikan, ini dia. Kita kopikan, kita pindahkan. Oke, ini kita pindahkan. Kita buat sekarang debug titik print. Nah, kita buat n number lebih besar dari lebih kecil dari deh, lebih besar dari n2. Nah, itu hasilnya benar atau tidak, maka kita tambahkan jadi n number 1 lebih besar dari 2 number 2. Nah, ini adalah operator lebih besar ya. Jadi ini akan menghasilkan kembaliannya itu adalah boolean logic. Apakah benar n number 1 lebih besar dari number 2? Kita tambahkan lagi satu lagi adalah ini lebih kecil dari. Oke, ini sekarang tinggal kita ganti. Terakhir mungkin kita tambahkan tahun ini adalah tahun 2010 misalnya. Tambahkan lagi debug titik print tahun ini adalah tahun 2010. Nah, kita bandingkan tahun ini itu adalah dengan year ya, year dari variabel tadi dcurrent. Oke, itu maaf, di sini sama dengan 2010 ya, sama dengan year dcurrent. Nah, jadi kita bandingkan ini adalah benar tidak 2010 itu sama dengan tahun pada tahun ini. Hasilnya nanti tentu true or false. Nah, ini saja mungkin ya. Kita coba tambahkan, kita jalankan jadi test date, tes boolean, type mismatch. Oke, type mismatch berarti ini kita coba tanda tutup 2 biar ini juga berarti kita tanda ini kita biar yang ini kita prioritasnya kita jalankan dulu, maka dia bisa dijalankan. Oke, coba di sini. Dah. Jadi pertama karakter kedua dari tes ini tes boolean ya. Kita ulang lagi. Coba. Oh ya, yang ini juga kita tambahkan biar ini. Oke, kita coba ulang lagi. Nah, ini dia. Karakter kedua dari dasar Excel adalah B, itu false. Tidak benar ya, karena di karakter kedua itu I. Nah, ini pengecekan kondisi itu adalah dengan sama dengan ini, terus lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Jadi itu fungsinya nanti pada saat kita menemukan berupa kondisi-kondisi logik yang harus kita proses ya dengan fungsi if ataupun select case. Untuk tes boolean saya rasa sudah cukup. Selanjutnya ini adalah materi latihan yang terakhir dari video kali ini, yaitu kita akan buat suatu fungsi ya. Nah, kita perlu ketahui untuk fungsi itu berarti ada nilai kembalian. Nah, kita coba membuat fungsi dengan
menggunakan parameter. Jadi pertama kali nih kita tambahkan parameter. Jadi fungsi kita menggunakan function. Oke, kemudian kita buat namanya say hello. Oke, parameternya adalah nama string. Ini kembaliannya adalah string juga. Oke, seperti ini. Nah, kembaliannya adalah sederhana aja, yaitu say hello sama dengan halo, seperti ini, tambah pname. Nah, jadi kembalinya itu adalah nanti hello terus nama yang dikirimkan apa. Kita coba buat di sini. Kita coba tes di immediate window. Print say hello. Misalnya kalau string itu kan tanda petik 2 ya. Hello risalah Excel. Nah, langsung dia ada kata-katanya hello di sini. Nah, ini seperti ini. Jadi fungsi itu akan mengembalikan nilai seperti ini. Nah, jadi fungsi yang kita buat itu juga nanti bisa dipanggil di Excel ya. Mungkin kita coba di sini tes. Kita close and return to Microsoft Excel sama dengan say hello. Misalnya risalah Excel. Nah, ini langsung muncul hello risalah Excel. Fungsinya adalah ini. Nah, sekarang mungkin kita akan buat di sini adalah nama, tanggal lahir. Oke. Kemudian di sini kita coba buat Bambang Jaka Sampurna, terus Zahra. Oke, ini aja. Tanggal lahirnya Bambang 2019 70 06 08. Di sini Jaka Sampurna itu 1996 08 15. Oke, kemudian di sini Zahra 2012 01 04. Nah, seperti ini. Nah, ini kita buat keterangan. Nah, keterangan di sini adalah kita akan membuat fungsi di VBA yang berisi itu nantinya adalah keterangannya adalah parameternya itu nama dan tanggal lahir. Yang hasilnya itu adalah halo, nama, kemudian umur Anda sekian. Ini seperti ini. Kita mengabaikan tanggal dan bulan ya. Kita cukup mengambil tahun lahirnya untuk mendapatkan umur. Nah, caranya kita kembali ke Visual Basic. Kita membuat namanya say age, mungkin function say age, pname as string, terus pdate as date, bisa juga varian sebenarnya sih, as string. Oke, nah ini sekarang berarti kita coba buat dulu di sini. Kita coba buat variabel dulu. Dim as result as string. As result sama dengan hello pname. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk umur itu adalah tahun sekarang dikurang dengan tahun pada parameter yang dikirimkan. Jadi umurnya itu, jadi kita coba buat di sini dulu dim nh as integer. Oke,
NH sama dengan year no dikurang year padded. Nah, seperti ini. Berarti sini as result sama dengan as result, dan di sini kita tambahkan umur saat ini, tambahnya ini NH. Oke. Berarti kita kembalikan nilainya, say age sama dengan as result. Seperti ini. Oke. Jadi kita punya dua parameter, kita buat dua parameter yaitu nama dan tanggal. Kita coba terapkan di Microsoft Excel. Seperti ini. Sama dengan say age di sini. Nah, ini parameternya nama, koma, kemudian tanggalnya ini. Kurung tutup, kita enter. Halo Bambang, umur saat ini 50. Nah, coba kita kopikan ke bawah. Nah, kita sudah buat fungsi yang sudah bisa digunakan di Microsoft Excel. Untuk menyimpan file dokumen latihan ini, kita harus menyimpan sebagai makro enable ya. Jadi file, kita pilih save, terus kita pilih browse. Nah, kita buat di sini aja. Nah, ini kita ganti namanya makro enable. Oke. Macro enable ekstensinya pasti nanti XLSM. Kita buat risalah Excel 1. Ini kita simpan. Oke, seperti itu saja. Demikianlah pembahasan pada video kali ini, sudah kita tuntaskan. Bila ada pertanyaan, masukan, atau saran, silakan tulis pada komentar di bawah. Jangan lupa bantu kami untuk subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang nantinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.